Ketua KPU Hasyim Asyari diberhentikan atau dipecat oleh DKPP menjadi ketua. Oleh karena melakukan tindakan asusila, melakukan hubungan terlarang dengan salah seorang stafnya. Beberapa kali di luar negeri, beberapa kali di dalam negeri. Pak, aku cuma mau bilang, ya, burungmu harimaumu. Kalau kemarin-kemarin yang kita tahu sejak dulu kala, ya, istilah mulutmu harimaumu. Makin kesini, makin bergeser ke jarimu harimaumu. Makin kesini, makin ke bawahnya. Udah burungmu harimaumu. Kenapa, Pak? Susah ya jaga burung. Ya, itulah dia, ya. Jangan Bapak bilang cobaan. Ini bukan cobaan, Pak. Ulah Bapak sendiri. Ya, jadi seorang stafnya yang bernama Cindra Aditi, ya, Cindra Aditi Tejakinkin, ya. Jadi kawan ini adalah salah seorang stafnya yang yang mengurusi masalah pemilihan yang ada di Den Haag, Belanda. Kan begitu. Nah mungkin karena cantiknya, ya kan? Ya wajar lah. Kalau kayak kami laki-laki ini ngeliat yang cantik-cantik, ya langsung melotot mata itu, ya kan? Karena cantiknya, ya kan, ditengoknya begitu kan, langsunglah ini si Hasyim terbang ke Belanda untuk melakukan BIMTEK. Bimbingan teknis. Kalau bimbingan teknisnya yang betul itu cuma 2 jamnya itu. Tapi ada bimbingan teknis tambahan. Bimbingan teknis tambahan ini yang waktunya berjam-jam. Aduh. Aku agak malu sebetulnya ini menceritakan ini. Karena apa? Selalu disangkut pautkan sama 02 dan Jokowi. Tapi nanti dulu itu kita bahas. Ya, kenapa aku malu? Pertama, kalau nggak salah, beliau ini kan membawakan ceramah pada acara Idul Adha di Semarang kemarin. Masalahnya, Bapak Presiden datang. Bapak Presiden datang loh, ya. Dan aku masih ingat, ada satu petikan kalimat yang dia katakan, bahwasanya inti dari berkurban adalah menyembelih dari sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita sendiri. Ternyata dia juga belum tuntas melakukannya. Masih ada ternyata sifat-sifat kebinatangan yang tersisa. Tapi banyak. Kalau ku bilang ini memang betul-betul topeng ini. Karena apa? Ya kan? Kawan ini sudah melakukan hubungan terlarang dengan si CAT. Ku bikin dulu inisialnya CAT. Ya, dengan gadis itu. Gadis dia, bukan janda. Masih top landak kayak kalian. Masih banyak yang gadis, kalian cari janda. Kayak kawan ini lah berkelas. Jadi melakukan hubungan seksualnya itu kemarin-kemarin jauh-jauh hari. Kalau nggak salah itu tanggal 23 November 2023. Kok hafal aku ya? Dan dia menyampaikan khutbah itu baru beberapa bulan yang lalu. Kan topeng. Dan mengerikannya lagi, tahu nggak kalian? Ya, dia itu ya melakukan gombalan dengan memberikan kata-kata motivasi. Yang pertama, ya, dia itu menjanjikan bahwasanya akan ada, ya itulah dia amplop-amplop. Amplop bulanan. Kalau nggak salah dia itu menuntut bahwasanya 30 juta lah 1 bulan gitu. Ya kalau dibilang caranya bagaimana merayu nggak tahu juga lah ya. Ya si CAT itu minta supaya dia itu dibelanjai sebanyak 30 juta sebulan. Ngeri kali ya. Udah sama-sama anggota DPRD gajinya 30 juta. Setelah itu ya dia ini dijanjikan akan dibelikan apartemen.
Sedangkan anaknya si Hasim satu pun nggak ada yang punya apartemen. Dia janjikan kepada CAT ini untuk membelikan apartemen. Setelah itu, ya kan, siapa namanya, si Hasim ini menjanjikan uang 4 miliar. Aduh, dari mana itu mau kau kasih? Dan yang lebih luar biasanya lagi, disampaikan si Hasim kepada si gadis itu, "Dek, abang itu sebetulnya sedang proses perceraian." Makanya aku bilang, kalian gadis-gadis hati-hati, jangan pernah percaya sama laki-laki. Ya, makanya aku bilang, ya ini ingat ya, kalau misalnya seorang pejabat, ya, seorang pejabat itu yang dicari godaannya itu bukan dicari. Godaan dari seorang pejabat, apalagi pejabat laki-laki, itu ada 3. Harta, tahta, dan wanita. Kalau tahta katanya mungkin bisa kuat. Harta katanya juga masih ada. Kalau wanita, aduh, ini yang nggak tahan. Iya, sebetulnya itu bukan dosa pejabat, tapi dosa laki-laki. Penyakitnya laki-laki. Udahlah, tahu sama tahu lah kita yang laki-laki. Itu dia. Dan mungkin, kenapa ini muncul ke permukaan, kenapa ini bisa terbongkar? Mungkin janjinya satu pun tidak ada yang bisa ditepati. Terbuktikan, CAT, gadis sayangku, cintaku. Itulah laki-laki yang selalu menjanjikan samamu kan? Kalau laki-laki ini sih semua dijanjikannya, iya kan? Sebelum masuk kepala kura-kuranya itu, beribu janji dia akan lemparkan biar tahu kau. Begitu dicelupkan kepala kura-kuranya itu, udahlah, janji tinggal janji itu. Ya kan? Makanya gue bilang, kenapa terbongkar ini? Ya kan? Karena si CAT ini ya tidak menerima janji yang diberikan si Hasim, makanya terbongkar. Tapi kalau terpenuhi semuanya, sampai sekarang pun juga nggak terbongkar itu. Itu dia, itu sekitar hubungannya orang ini dua. Nah, yang jadi masalahnya ya, pendukung 02 dan juga pendukungnya Joko Widodo ini sekarang terjebak. Sama kayak aku, kalau bisa aku tutup muka. Karena apa? Banyak kali tudingan dari netizen berkata apa? Itulah contoh pemimpin atau ketua KPU yang yang akhlaknya tidak bagus. 4 miliar sudah dijanjikan, berarti dia akan mengambil uang dari salah satu capres yang ingin bermain mata dengan dia. Larinya ke situ. Sedangkan menjaga imannya dia saja tidak bisa, apalagi menjaga komitmen dia sebagai ketua KPU. Ke situ disangkut pautkan. Bro, ingat ya, kalau perkara menjaga iman itu gampang, tapi si Imin ini agak susah diatur, si Imin ini. Iya, siapapun orangnya. Ada pula yang bilang, ya kan, netizen berkata, lakukan pemilu ulang. Pemilu ulang mah kepak lamu itu. Jadi mau digugurkan cuman gara-gara si Hasim itu meniduri salah satu orang stafnya. 10 ditidur stafnya itu nggak akan gugur itu hasil pilpres. Karena apa? Beda konteks, bro. Ini masalah norma, ini masalah asusila, bukan tindakan pidana. Kasus suap menyuap bukan. Ya, memang betul suap menyuap, tapi itu kan di dalam kamar. Bukan suap menyuap antara ketua KPU dengan salah satu pilpres, bukan. Kan begitu. Makanya, ya, ini bukan kasus pidana, bukan tindakan pidana, tapi ini tindakan asusila. Makanya kalau misalnya kalian baca berita, ya itu dikatakan apa? Bukan
tersangka dan korban, bukan penuntut dan tertuntut. Gitu dia. Jadi yang dituntut dan penuntut itu nggak ada kata-kata tersangka dan korban. Kok korban sama-sama mau? Itu dia, ya kan, tergugat dan penggugat gitu. Jadi itu makanya jangan kalian sangkut pautkan dengan pilpres kemarin. Nggak ada hubungannya, itu masalah pribadi dia itu. Kalau berbicara tentang kapasitas dia sebagai ketua KPU, ya itu berbicara konstitusi, bukan berbicara asusila. Jadi salah satu contohnya misalnya ini aku ambilnya dulu contoh terdekat. Misalnya ada seorang dinikahkan di dalam sebuah gereja. Aku bilanglah dulu gereja karena memang itu yang terdekat dengan dunia aku kan gitu. Menikahlah satu orang pria dan wanita, dikeluarkanlah surat, ya kan, yang menandatangani adalah pendeta tersebut. Nah, oknum pendeta ini kebetulan melakukan tindakan asusila, berbuat mesum dengan salah seorang mungkin jemaatnya atau mungkin orang lain. Nah, jadi mau kita katakan bahwa surat-surat yang dikeluarkannya itu tidak sah? Cerdas kita bro, cerdas. Tetap sah kan itu dia ya. Nggak bisa. Jadi jangan pernah kita kita campur adukkan masalah pribadi dengan masalah konstitusi, undang-undang gitu loh ya. Jadi untuk kalian para pembenci Jokowi dan 02, untuk sekarang bisalah bersenang-senang kalian. Ya gentleman dong, kalau kita akui ya salah, ya kan, kalau benar ya benar. Gitu. Kalau masalah ini ya kami akui memang Hasyim Azhari itu itu kurang ajar. Gimana perasaan istrinya coba? Ya kan? Itu dia. Tapi jangan sangkut pautkan masalah masalah pilpres ya. Tapi kan dia kan juga katakan, alhamdulillah ya, saya diberhentikan sehingga saya lepas dari beban untuk menjalankan penyelenggaraan pemilu ini. Kan begitu. Jadi itu dia ya. Jadi aku bilang sama kalian semuanya, bersabar, stop pembulian. Kalau yang mau kalian bully ketua KPU itu ya, tapi jangan bully siapa presiden dan juga presiden terpilih. Nggak fair. Toh juga kan sudah diganti dengan Muhammad Afifuddin kalau nggak salah ya. Kita doakan saja pemilihan serentak nanti itu boleh diwarnai dengan kejujuran dan juga diwarnai dengan sportivitas. Oke? Iya. Ya, salam hormat NKRI harga mati.